Oke, selamat siang penonton podcast Sino Tunggalit, Japos Radar Banyuwangi. Di sesi kedua kali ini kita masih sama teman-teman KD 9, tapi beda orang sudah nih. Saya tetap mas. Oh tetap ya? Oh iya, tetap Mas Aditnya tetap. Yang ganti dua yang minta rolling ternyata ya. Masih sama dengan sesi yang pertama, spesial hari ulang tahun PT Kereta Api Indonesia Persero yang ke-79. Kita menghadirkan teman-teman penggemar kereta api atau yang biasa disebut sebagai Rail Fans untuk podcast bareng di Japos Radar Banyuwangi hari ini. Nah, mungkin yang baru datang nih boleh kenalan dulu. Dari Mas siapa, asalnya dari mana? Monggo, Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Egi Jawar Akbar, biasa dipanggil Egi, domisili dari kota Banyuwangi. Oke. Perkenalkan, saya Hafiz Ardianta, Maulana Saskara, domisili di Kabupaten Banyuwangi di Kebalenan sini tepatnya, di perumahan Puri Belajar Permai. Masih tetanggaan ternyata di Kebalenan. Oke, Mas siapa? Egi? Egi, iya. Sama Mas Hafiz. Ya? Oke, Mas Egi dan Mas Hafiz. Nah, di sesi kedua ini kita agak santai, nggak seperti tadi yang memperkenalkan komunitas. Kita akan bertanya-tanya soal hobi rail fans. Nah, hobi seorang rail fans. Yang kita tahu orang awam melihat rail fans itu sebagai orang yang suka foto atau video kereta api, sekedar itu saja. Tapi lebih jauhnya nanti akan kita bahas di sesi yang kedua ini. Mungkin pertama dari Mas Adit dulu. Mas Adit, apa yang melatar belakangi Mas Adit ini suka dengan moda transportasi kereta api? Awalnya seperti apa, Mas Adit? Dua kata mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jujur, kalau dari aku pribadi mas, sampai sekarang saya sendiri tuh belum apa ya. Dari kecil tuh kayak tiba-tiba suka sama kereta api gitu loh mas. Maksudnya sebabnya tuh apa itu masih belum, dari saya sendiri masih belum tahu secara jelas tuh kok sukanya aku karena apa sih. Tapi kalau secara ini ya, sukanya kenapa baru ini sih, baru terfikirkan waktu awal-awal SMA ya. Saya sukanya kereta api itu ini, kalau saya sebagai fotografer kereta api, kita tuh bisa mengambil angle kereta api itu di mana saja. Maksudnya kita tuh bisa tahu spot-spot yang bagus, yang menarik itu. Jadi tuh kita foto kereta api itu bukan cuman kereta apinya aja yang dapat, tapi pemandangannya yang latar belakang kereta api itu dapat juga gitu mas. Nah, mungkin itu yang kenapa saya tuh suka sama kereta api. Tapi penyebabnya apa dari dulu kenapa ya itu masih belum tahu sampai sekarang kalau dari saya sendiri. Oke, Mas Egi ternyata belum tahu, ternyata sama. aku sendiri pribadi juga belum nggak tahu alasannya apa. Tapi kalau boleh cerita, pertama kali aku suka kereta api itu umur 2 tahun. Jadi itu kali pertama aku naik kereta api, terus di tahun 2000, masih tahun 2000, umur masih 2 tahun, dan itu langsung berjalan jauh dari Banyuwangi ke Purwokerto. Ya, aku masih ingat itu kereta yang aku naikin pertama itu masih Mutiara Timur, sambung Pasundan, turun Kroya, terus sambung ke rumah saudara sampai Purwokerto gitu. Dan satu hal yang menarik ini, biasanya anak kecil diajak naik kereta api itu mayoritas rewel, tantrum. Iya, kan? setuju. Aku enggak. Tantrumnya malah ketika transit di stasiun Gubeng, minta naik kereta lagi. Oke. Lanjut mungkin ke Mas Eki. Mas Eki, apa yang melatar belakangi Mas Eki ini suka dengan moda transportasi kereta api, Mas? Kalau saya pribadi, saya merasa hanya dari hati nurani saja ya. Saya dari kecil memang suka kereta api, dan itu saya mulai ngerasa suka dengan kereta itu setelah keluarga saya itu mengajak saya jalan-jalan naik kereta. Saya masih ingat betul. Dulu saat saya umur 5 tahun, itu kan keluarga saya kan sering keluar kota. Dulu saya ingat banget, dulu saat saya umur 5 tahun itu keluarga saya itu sering naik kereta Tawang Alun dari Banyuwangi sampai ke Malang. Nah, berhubung di Malang tuh banyak keluarga di sana, ada saudara, ada kakek, nenek, saudara-saudara yang lainnya kan. Jadi hampir setiap 6 bulan sekali itu pasti naik kereta. Dan dari awal naik kereta juga entah kenapa saya dari kecil itu suka dengan suaranya klakson kereta, suka dengan suara buginya kereta. Setelah itu suasananya, vibes-nya ketika naik kereta tuh berbeda jauh dengan ketika kita naik bis. Kalau kita naik kereta kita bisa melihat banyak pemandangan. Yang saya suka naik kereta itu adalah ketika
dari Banyuwangi ke Jember, itu saya sukanya tuh sampai di Kumitir. Di Kumitir itu kan kita lewatin terowongan Merawan, terowongan Garahan. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah kiri kalau dari arah Banyuwangi itu kan pemandangannya kan relnya kan di samping jurang kan, bawahnya itu langsung pabrik kopi yang di Merawan itu kan. Setelah itu kita melewati jembatan kereta yang panjangnya 300 meter, kedalamannya sampai berpuluh-puluh meter. Itu suatu hal yang nggak bisa kita dapetin ketika kita naik kendaraan lain, mau naik mobil, mau naik bis, beda jauh rasanya. Itu yang saya rasakan dulu itu. Jadi saya suka kereta. Kalau yang saya pikirkan sekarang, saya suka kereta mungkin hanya karena beda dari transportasi lain. Kereta kan dari satu kereta kan digabungin jadi satu kan. Ibarat kata kayak bis ditempelin satu-satu digandengin kan beda dari yang lain kan Mas ya. Itu mungkin salah satunya. Keunikannya tersendiri. Mungkin Mas Hafiz boleh cerita sedikit latar belakangnya Mas, apa yang membuat Mas Hafiz tertarik dengan kereta api Mas? Kalau saya emang dari kecil suka sama kereta api. Karena dulu ikut kakek sama nenek kan rumahnya di pinggir rel di Stasiun Karangasem. Dari situ juga saya mulai suka sih. Terus juga di latar belakangnya keluarga yang notabene juga karyawan dari kereta api, dari kakek, paman dan juga bapak. Jadi suka dari situ. Tapi waktu SMK suka kereta api juga karena hal teknis dan mekaniknya. Kan saya jurusan teknik mesin, jadi saya menyukai mungkin tentang hal-hal teknis seperti pengereman, terus engine sound, suara lokomotif itu, dan juga bogi sih. Jadi bisa disimpulkan dari 3 cerita termasuk ceritaku tadi, rata-rata menyukai kereta api ya karena terbiasa tadi ya, intinya terbiasa melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sensasi naik kereta api. Berbeda dengan transportasi yang lainnya. Berbeda dengan transportasi yang lain. Itu tersendiri dari kereta kalau untuk saya. Tapi biasanya untuk orang-orang awam memang sesuatu yang digandeng-gandeng panjang itu memang menarik. Iya. Selalu seperti itu rata-rata. Rata-rata gitu. Mungkin adiknya ponakannya Vanza tertarik mungkin karena sambungannya panjang. Iya, betul. Siapa namanya? Avan. Oke. Oke, mungkin lanjut ke hobi nih Mas, sebagai penggemar kereta api atau sebagai rail fans. Ya kayak yang aku sampaikan tadi di awal, rail fans itu kan identik dengan mereka yang mendokumentasikan perjalanan kereta api. Entah dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Nah, kalau dari Mas Adit mungkin, Mas Adit apa hobi yang spesifik Mas Adit lakukan sebagai penggemar kereta api Mas Adit? Kalau dari saya sebagai penggemar kereta api, hobi saya cuma satu, fotografi. Kenapa? Bagi saya ya sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau mengambil gambar atau mendokumentasikan sebuah kereta api itu bisa dibilang memiliki keunikan tersendiri Mas, bisa dipadukan dengan pemandangan alam salah satu contohnya. Soalnya kalau di mata saya sendiri, perpaduan alam dan juga transportasi kereta api itu memiliki keunikan sendiri, dan itu nggak bisa disamakan dengan kita memfoto transportasi lain kayak bis ataupun pesawat gitu. Mungkin misal gini, ketika saya mau foto atau mengambil gambar sebuah kereta atau Blambangan Express itu, saya bisa mengambil spot di mana sih yang menurut saya bagus. Dan juga ini, di komunitas kita tuh juga belajar bareng cara bagaimana sih mengambil foto kereta yang bagus. Nah, dari komunitas ini saya baru ngeh Mas, kalau kita tuh mau ngambil foto yang bagus itu ada caranya. Yang paling utama ini posisi matahari. Nah, jadi kan kalau dulu waktu saya masih newbie lah, bisa dibilang newbie ambil gambar itu, pokok di mana aja saya bisa ngefoto keretanya tanpa memperdulikan posisi cahaya matahari. Dan ternyata ketika saya masuk di komunitas ini, saya baru tahu ternyata posisi matahari ketika kita mengambil foto itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hasilnya ya. Terhadap hasilnya ini gak berlaku di kereta api, mungkin semua objek apapun yang difoto. Nah, tapi kalau kita mau ambil fotografi
di kereta api dengan mengetahui posisi matahari itu juga berpengaruh dengan spot yang mau kita ambil. Misal saya mau ambil spot di ya dekat-dekat di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, jadi harus cari tahu posisi matahari yang bagus untuk mendukung di spot yang berdekatan dengan stasiun Banyuwangi Kota tuh, yang mendukung tuh kereta api apa, nah, jadwalnya tuh apa gitu. Soalnya kalau dari pengalaman saya, kalau mengambil gambar kereta api di pagi hari, terutama di daerah Banyuwangi, bahkan sampai daerah rumah saya Mas di Jember itu, untuk pagi hari itu cukup susah. Soalnya apa ya, posisi matahari itu kalau posisi kereta ini ya, karena Jember kan jalur relnya timur barat nih Mas ya. Betul. Nah, kalau di Banyuwangi sendiri ya bisa, tapi bisanya tuh diambil posisi yang kanan kereta ya. Ya, kanan kiri biasanya. Ya, pokok memperhatikan kanan kiri kereta, mana yang terlihat kena sinar mataharinya, mana yang begitu. Nah, itu termasuk kalau dari hobi saya bisa tuh sih fotografi, dan juga gak cuma fotografi aja. Biasanya saya kalau ambil fotografi di kamera saya itu di bagian atas kameranya saya pasangi tripod untuk pasangi HP. Nah, ini kamera. Nah, kamera saya foto, tapi ini HP sambil video. Nah, jadi biasanya kalau di IG saya, di IG saya pokoknya setiap hari Sabtu Mas. Setiap hari Sabtu saya mesti upload kereta. Gak cuma kereta, biasanya video reels juga. Pokoknya setiap hari Sabtu saya upload dua-duanya. Foto waktu hunting tuh iya, POV-nya ya, waktu videonya. Video proses mengambil gambar ini tadi ya. Oke. Lanjut ke Mas Eki. Mas Eki apa nih hobinya nih sebagai seorang real fans? Kalau hobi, kebetulan saya juga lebih suka di bidang pelayanan publik. Pelayan publik. Jadi itu saya merasa kalau saya di KAI, di KAI T9 ini menjadi orang yang lebih berguna ketika saya ikut posko Nataru dan juga posko Lebaran kemarin. Entah kenapa ya, saya pribadi itu merasa ketika saya melayani penumpang itu ada suatu ciri khas tersendiri yang saya rasa itu beda dari yang lain, Mas. Jadi misalkan saya masih ingat betul, saya dulu itu kemarin pas posko Lebaran itu melayani 4 bule. Saya ingat betul. Jadi kemarin itu ada kejadian di mana ada bule kalau nggak salah dari Prancis. Itu mereka itu kebingungan karena mau pesan tiket di aplikasi KAI Akses, tapi aplikasinya itu nggak bisa berjalan. Jadi mereka tuh minta bantuan ke saya, sedangkan saya pribadi bahasa Inggrisnya juga masih level medium, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil. Jadi tapi bisa ya, kalau diajak bicara, saya mengartikan ke bahasa Indonesia bisa, tapi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saya bingung cara menanggapinya gitu, Mas. Jadi ya dari pengalaman itu saya akhirnya belajar, oh ternyata saya suka di bagian bidang pelayanan publik gitu. Dan saya juga di sekolah saya sebagai jurnalis. Di sekolah itu saya sebagai kameramen, sebagai direktur, dan juga sebagai yang mengatur skrip untuk wawancara dengan bintang tamu yang datang ke sekolah. Oke, aktif di jurnalistik di sekolah. Ya. Jadi saya dulu itu suka kereta itu ya untuk foto-foto segala macam tuh masih pakai HP. Pertama kali saya bikin konten video kereta itu posisi saya masih kelas 5 SD. 5 SD itu pun saya masih pakai HP yang kualitasnya ya dalam tanda kutip masih kentang, Mas ya. Jadi saya ingat betul dulu itu saya pakai HP Oppo A31. Oppo A31 itu keluaran 2015-an. Jadi kalau dipakai video itu hasil videonya itu kayak putih-putih noise gitu kan. Itu saya kelas 5 SD. Pertama kali bikin konten, pertama kali saya bicara langsung di depan HP. Dan orang tua saya juga melihat potensi saya di bagian kameramen dan juga di bagian public speaking itu merasakan kalau saya sendiri itu ternyata berbakatnya itu di bagian public speaking, pelayanan publik dan juga di kamera. Semakin terlihat ketika saya masuk di SMA. Di SMA saya sebagai kameramen, sebagai direktur, itu kemampuan saya untuk di bagian fotografi, di bagian direktur itu semakin terlihat, Mas.
Jadi saya bersyukur saya sebagai real fans itu karena real fans inilah yang mengantarkan saya mampu dan berbakat di bidang kamera, di bidang intinya saya dari dulu memang suka foto, suka foto kereta, suka foto bis, suka foto pesawat, hal-hal yang sekiranya untuk saya itu menarik untuk saya foto. Jadi dari suka saya ke kereta itulah yang mengantarkan saya bisa menemukan passion saya di mana. Oke. Kalau dari Mas Hafiz gimana? Kalau dari saya pribadi di Railvan, saya menyukai di bidang teknis, mekanis, dan operasional sih. Itu seperti apa Mas, teknis, mekanis, dan operasional? Ya itu? mungkin Apa saya yang menyukai biasanya? di bagian seperti ingin tahu cara mengoperasikan kereta seperti apa, terus cara memperbaiki kereta itu seperti apa, dan suka juga di bagian mesin, misal seperti pengereman dan suara engine dari kereta, dan mungkin juga suara dari track sound sih di bogi. Ya dari semenjak saya gabung Railvan dan masuk SMK di jurusan teknik mesin, saya jadi ingin mempelajari lebih lanjut mungkin di bidang teknisnya itu, cara mengoperasikan kereta api seperti apa, memperbaiki mesin-mesinnya. Di fotografi saya juga suka, cuman tidak terlalu di sosmed jarang upload. Nggak terlalu update ya? Iya, tidak terlalu update. Nah ini menarik nih Mas. Device-nya juga masih kentang. Ya, pakai HP. Belum pakai kamera. Gak apa-apa Mas. Biasanya pakai device yang sederhana, tapi kalau misalkan dipegang orang yang tepat, biasanya hasilnya pasti Iya. bagus. Nah ini menarik nih Mas Hafiz, ini hobinya suka di bidang yang agak di luar nalar. Ya. Bukan di luar nalar sebetulnya, di luar perkiraan orang-orang awam. Biasanya orang awam ya taunya foto, video. Oh ya itu Railvan. Tapi ini lebih mendalami ke mekanis, operasional, dan teknisnya gitu. Ya. Nah Mas Hafiz, untuk hobi yang Mas Hafiz jalan ini ada nggak sih kendalanya? Kan berbeda kayak Mas Adit yang suka fotografi, atau mungkin Mas Eki yang suka public speaking. Kalau saya lihat ini suka bicara sama orang, suka melayani masyarakat yang membutuhkan gitu. Itu kan masih bisa menyalurkan hobinya. Misalkan kalau fotografi itu bisa dipelajari kan, gampang. Public speaking itu juga bisa dipelajari, juga bisa diasah. Bahkan di komunitas juga ada medianya kan, lewat kegiatan kayak gitu. Kalau mungkin Mas Hafiz gimana? Kalau saya kendala sih nggak ada ya di yang saya sukai. Cuman ingin lebih tahu ke bidang itu aja sih. Karena juga melatar belakangi jurusan waktu sekolah. Ambil SMK jurusan Teknik pemesinan. Berarti ada rencana untuk melanjutkan pendidikan jadi masinis enggak? Atau mungkin teknisi? Ada. Ada. Ya mungkin nanti jika ada kesempatan buat jadi pegawai kereta api, mungkin mau mengambil di bidang teknis operasional gitu. Oke. Kita doakan semoga cita-citanya tercapai kan gitu. Amin. Dan memang seorang Railvan itu memang kebanyakan mayoritas cita-citanya memang itu Mas, kebanyakan pengen kerja di KAI kan gitu. Kalau saya beda Mas. Oh beda ya malahan. Saya justru dari awal masuk ke RD 9 sama sekali, mohon maaf ya, sama sekali nggak ada niatan untuk masuk ke KAI. Saya suka di bidang matematika, suka di fisika. Tapi bukan artinya saya suka fisika, bukan artinya saya suka MTK, justru saya ingin kerja di KAI. Saya pengennya itu kerja saya pengennya itu kuliah kerja itu ya di lingkup yang memang sesuai dengan passion saya. Di kereta api ini hanya sebagai hobi, hanya sebagai pengantar bakatnya saya saja. Oke. Mas Adit gimana? Kalau saya sama sih sama Mas Eki. Oh, gitu. Kalau untuk hobi saya nih lebih ya fotografi. Kereta api ini sebagai hobi saya. Ya dari fotografi tadi Mas. Tapi untuk cita-cita apa kedepannya untuk kerja di kereta api mungkin saya belum ada niatan ke sana memang. Saya sama seperti Mas Eki. Jadi dari apa yang saya geluti di waktu sekolah SMA dan kuliah kemarin, saya
inginnya tuh kerja sesuai dengan apa yang saya ingin menerapkan ilmu yang saya terapkan ini mas kerjanya besok nanti. Dan untuk kereta api ini cukup saya jadikan hobi saja sebagai penyegaran kalau misalnya stres kerja salah iya saya coba boleh misal apa kedepannya saya udah kerja tuh kok stres ya kerja salah nyepur aja lah seenggaknya larinya ke arah yang positif ya. yang positif. Oke. Terus buka kayak akses langsung lari ke Jakarta gitu. Oh iya, ini langsung ini hobi mayoritas Gen Z ini. Capek stres dikit hilang berujung hilang. Langsung beli tiket kereta gitu dari Jakarta naik berapa. Stres dikit buka Traveloka ya. Tapi ada yang menarik sih mas terkait cita-cita menjadi pegawai KAI dari komunitas kita ada yang kerja di kerja di KAI itu sekarang menjabat sebagai kepala sebagai PPKA Stasiun Grati. Oh sekarang ya. Nah, sekarang PPKA Stasiun Grati. Terus sama yang di itu yang ada lagi. Oh siapa? Gimnas. Iya itu. Nah, itu ada nama Mas Gimnas. Itu sebagai apa ya? Petugas PJL ya, lintasan. Sepertinya. BCL. Terakhir yang kami tahu Mas Gimnas itu sebagai petugas pelintasan di daerah Surabaya. Oh, ada satu lagi Mas Inis. Rekan kita. Itu jadi Mas Inis di daerah Sumatera. Oke. Itu. Ternyata ada yang berawal dari hobi langsung jadi profesi. Umumnya seperti itu. Memang bekerja di KAI memang jadi salah satu ini. Aku sendiri dulu memang cita-citanya gitu. Tapi ternyata takdirnya membawa aku sendiri buat kuliah di Kota Malang dan akhirnya terapkan hanya sebagai hobi seperti itu. Ya, sama berarti. Iya. Dulu emang cita-cita ingin kerja di kereta api, tapi waktu lulus langsung dapat kerja sebagai kontraktor di PU. Jadi ya relevan juga sebagai hobi sih. Jadi juga sekarang nggak terlalu mengajar di kereta api cita-citanya. Fokus sama yang sekarang. Iya. Tapi ada ini sisi positifnya karena sebagai hobi akhirnya di sini juga apa istilahnya tulisan saya kebanyakan juga difokuskan ke traveling gitu. Iya. Melepas penat. Karena kalau kita fokus dengan kehidupan sehari-hari juga pressure-nya lumayan kerasa sih mas. Jadi kita juga butuh refresh otak. Sebenarnya sekedar jalan-jalan ke luar kota itu sudah mengobati kita daripada kita, kalau menurut saya pribadi, kalau daripada kita ke psikolog, kita jalan-jalan aja gitu kan. Ke psikolog habis 300.000 lebih, 300.000 saya pakai beli tiket mau daerah timur ke Surabaya, sampai di Surabaya nanti kemana ke TP atau beli makan, pulang lagi ke Banyuwangi gitu aja udah seneng soalnya. Udah seneng ya. Iya. Nah itu tadi. Tapi nyambung ke ceritanya Mas Eki, aku sendiri dulu waktu masih kuliah punya hobi random Mas Eki. Apa itu Mas? Naik kereta api dari Malang turun di Malang. Penataran. Saya tebak penataran. Iya. Oh iya. Jadi dulu kalau aku jenuh kuliah dan pas ada libur, itu biasanya aku menyampaikan diri untuk naik dari Malang ke Malang lagi. Jadi muter searah kan gitu, searah jarum jam waktu itu. Jadi ke Malang, turun ke Blitar sambung dengan kereta yang sama. Kebetulan waktu itu keretanya kan sama, memang transit-nya cuman ganti nama aja. Aku muter ke Surabaya balik lagi Malang. Jadi berangkat dari Malang itu pagi, pulang sore. Sampai Malang sore kayak gitu. Nah, mungkin aku mau tanya nih ke Mas Adit, Mas Eki sama Mas Hafiz, ada enggak hobi atau kebiasaan nyeleneh sejenis? Mungkin tiba-tiba random gimana, atau mungkin punya pengalaman apa gitu. Nyeleneh. Yang nyeleneh ini. Kita cari yang nyeleneh aja. Di Railvan. Iya, asal Railvan sebagai Railvan. Saking banyaknya saya sampai bingung yang mana aja. Bukan nyeleneh tapi kok kurang menyenangkan sih Mas. Kurang menyenangkan. Iya, kurang menyenangkan. Kalau kurang menyenangkannya kalau dari saya sendiri saya alami di tahun 2015 atau 16 gitu ya. Di Stasiun Bangil. Nah, waktu itu kan Stasiun Bangil kan kalau naik Alun-Alun kan lokomotif kan pindah posisi. Nah, waktu itu ada satu kereta
salah satu kereta sarananya milik PT KAI itu apa ya, namanya apa? Pleasure. Nah, Pleasure. Anu perawatan itu ya. Nah, untuk perawatan. Nah, waktu itu saya lihat bagus banget Mas. Soalnya Pleasure dia tuh bentuknya dia tuh panjang, lampunya nyala semua dan itu waktu sore bagus, sunset bagus banget. Dan juga warnanya kan kuning Mas. Nah, Mencolok sekali warnanya. mencolok banget dan lampunya dia tuh nyala semua. Itu apik yo. Tak foto lah. Nah, di situ ditegur Mas. Itu waktu itu fotonya pakai apa Mas? Kamera Anu DSLR. kamera DSLR. Nah, itu ditegur sama satpam sampai di waktu itu ya. Waktu dari tahun 2016 itu wis dimarahi habis-habisan sama satpamnya itu. Nah, walaupun untuk secara aturan Nggak dilarang. tidak dilarang sebenarnya sama PT KAI itu dilarang. Itu sampai kalau aku dengar dari cerita teman-teman beberapa waktu lalu ada yang mengalami di stasiun Bangkoknya sama ditegur, tapi plusnya untuk sekarang untuk cara penegurannya dari pihak petugas stasiun itu dibilangin secara halus atau tidak sekasar yang saya alami dulu waktu tahun 2016 ini Mas. Cuman itu kalau bagi teman-teman Relfest sampai sekarang itu masih ganjel. Kenapa sih? Iya, masih membekas. Itu kenapa sih kok stasiun Bangkok nggak boleh mengambil gambar? Padahal secara aturan kan sudah disosialisasikan ya Mas. Betul. Lewat media sosial resminya kereta api kita. Betul. Nah, untuk mengambil gambar tuh untuk untuk yang statusnya penumpang itu di area penumpang dan tidak maju atau bergeser ke area steril dan device yang digunakan itu ya HP, kamera DSLR boleh Mas, boleh. Mirrorless juga boleh. Yang nggak boleh itu ya kamera profesional yang seperti ini, yang terus juga pakai tripod tuh nggak boleh, terus pakai mic eksternal tuh nggak boleh. Tambahan yang kiranya mengganggu kenyamanan penumpang Betul. lain. lighting juga nggak boleh. Lighting juga nggak boleh. Ya, itu hanya kamera saja gitu seperti itu. Kalau yang lainnya nggak boleh sih Mas itu. Intinya kita fotonya itu jangan digunakan untuk Komersil. hanya untuk pribadi. Itu aja. Kalau untuk pribadi pasti dibolehin harusnya. Mas Egi gimana? Ada cerita mungkin? Tuh, kalau saya lumayan banyak sih Mas ya. Ya, coba ambil satu aja yang menurut Mas Egi paling apa membekas. Kalau yang paling membekas itu, wah itu saya ingat Mas. Itu saya dulu tahun 2019. Itu kan saya kan naik kereta Mutiara Timur dari dulu namanya Karangasem kan ini, sekarang Banyak Kota kan. Itu naik Mutiara Timur dari Karangasem ini turun di Gubeng. Sampai di Gubeng itu kan jam 3 sore. Saya transit tunggu kereta Mutiara Selatan dari Gubeng ke Bandung. Tapi saya tujuannya ke Solo. Itu saat itu saya tuh ingat 1 jam sebelum keberangkatan Mutiara Selatan kan penumpang Mutiara Selatan kan diperbolehkan untuk masuk Mas ya. Itu saya pakai kamera saya waktu itu, kamera saya itu Canon 600D. 600D itu kamera yang biasa standar pada umumnya gitu kan. Itu ya saya fotonya Canon ya itu ya. Iya, Canon kan sudah harusnya orang sana juga pasti tahu kan, oh ini kamera biasa gitu kan. Itu saya foto-foto langsiran kereta BBM Pertamina lewat, itu saya foto-foto. Setelah itu ada kok nggak salah jamnya kereta apa ya yang pindah posisi lokomotif itu saya foto 1 kali, terus tiba-tiba di belakang ada satpam negur saya. Tapi negurnya mungkin nggak separah kejadiannya Mas Adit yang di Stasiun Banyil. Yang di Gubeng ini mungkin karena pada saat itu saya masih SMP dan emosi saya belum stabil, jadi saya dimarahin, dibentak dikit sama petugasnya itu saya langsung kena di hati gitu Mas. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Setelah itu ada juga kejadian di dulu tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Itu kan saya naik kereta. Dulu itu saya naik kereta sama teman saya namanya Rasya Ramadan, anak Genteng. Itu saya naik kereta Pandanwangi. Jadi saya naik kereta tuh Pandanwangi itu dari Banyuwangi kota ke Ketapang, Ketapang ke Jember, Jember ke Banyuwangi. Saya tuh naik kereta, itu kan keretanya kan baru datang dari kejauhan. Saya rekam pakai kamera. Itu petugas PPKA-nya itu tiba-tiba noleh ke saya berkali-kali. Setelah itu pas keretanya udah mulai mendekat, PPKA-nya itu balik badan ke arah saya terus beri isyarat X. Saya nggak paham maksudnya X ini apa, nggak boleh ngerekam atau
atau gimana? Karena kan setahu saya kan kalau ngerekam kereta kan dibolehin kan, Iya. asal untuk pribadi. Tapi yang pada saat kejadian pada saat itu yang saya rasakan, saya diberi isyarat X itu mengisyaratkan kalau saya tuh nggak boleh foto kereta. Itu masih sama gitu pakai kamera DSLR atau Tetap sama pakai kamera, pakai tapi DSLR ya? beda kamera. Dulu saya yang kejadian yang di stasiun Bandung Kota yang isyarat X itu saya pakai kamera Nikon Coolpix L3260. Cool. Itu kameranya itu lebih kecil dari kamera Canon, lebih mirip seperti kamera mirrorless, Mas. Oh Jadi ya. kameranya itu ya kecil seukuran power bank yang kecil gitu. Ya kecil ya kayak kamera mirrorless biasa gitu. Kayak Camdik mungkin. Camdik. Seperti Camdik. Mirip seperti itu. Ya itu kan kameranya kecil. Ya saya rasa kalau kameranya kecil pasti dibolehin lah kan untuk pribadi, nggak mungkin untuk apa komersil. Kan? Komersil. Tuh, tapi saya ditegur, diberi isyarat X. Setelah itu PPKA-nya ya nggak nyamperin saya. Tapi setelah kejadian itu saya mikir, saya tanya ke teman saya, ini kenapa kok di Bandung Kota kok saya dikasih isyarat X? Nggak tahu, paling nggak dibolehin ngerekam, gitu kan? Ya. Mungkin kalau untuk kejadian lainnya yang paling konyol itu, kalau untuk saya pribadi Mas ya, saya ingat tahun 2020 saya kan ke Jakarta, jalan-jalan sendiri kan. Itu saya jalan ke Jakarta itu naik keretanya itu dari Banyuwangi ke Surabaya Sri Tanjung, Surabaya ke Solo itu Sancaka, kemudian dari Solo ke Bandung itu Lodaya, Bandung ke Jakarta itu Parahyangan, Argo Parahyangan. Nah, ketika itu kejadian saya di stasiun Manggarai. Di stasiun Manggarai kan saya kan baru tukar kereta kan Mas dari stasiun Sudirman kalau nggak salah ke Manggarai. Tukar kereta, naik kereta dari Manggarai ke Jakarta Kota. Saya itu nggak tahu tentang peraturan gerbong kereta khusus wanita. Oh, Nah, di paling depan ini. ada ditaruh di Saya kereta kan paling depan itu. Saya kan kalau naik kereta kan suka di paling belakang Mas, karena kan lebih sepi, lebih kondusif gitu kan. Saya naik di kereta paling belakang, saya nggak ngelihat isyarat ada rambu kereta khusus wanita gitu kan. Liverynya juga livery kereta KRL Biasa, pada ya? umumnya yang warna merah hitam Mas ya, merah hitam gitu, nggak ada warna pink sedikit pun nggak ada. Saya masuk ke dalam keretanya itu yang paling belakang. Awalnya saya duduk biasa. Saya lihat kanan kiri, oh cewek semua. Kan masih positif kan mikirnya kan. Tapi penumpang lainnya itu yang dominannya cewek-cewek semua itu melihat ke arah saya. Saya dilihatin. Saya posisi pakai headphone, dengerin lagu di Spotify gitu kan, sambil baca artikel gitu kan. Tiba-tiba satpam nyamperin saya. Bang, maaf ini gerbong khusus wanita. Loh, wanita ini Mas? Iya. Oh, maaf. Saya langsung pergi ke paling depan saya. Itu ketika saya masuk ke kereta di depannya. Begitu saya masuk, dilihatin Mas sama semua orang Mas. Malu saya pas itu. Ya bayangin saya laki-laki sendiri yang nggak tahu kalau itu kereta khusus wanita, saya masuk ke dalam. Itu sih kalau pengalaman paling memalukan itu aja sih kalau untuk saya pribadi. Tapi kalau Mas itu akan jadi pengalaman yang unik juga itu. Aduh, itu pengalaman paling memalukan sih Mas. Saya nggak mau ngulang lagi. Itu pertama kalinya saya ke Jakarta, ke kota metropolitan, langsung disuguhkan dengan Memalukan nih. iya loh Mas. Oke, geser ke Mas Hafiz. Mas Hafiz ada cerita apa ini? Kalau saya dulu waktu di stasiun Surabaya Gubeng tahun 2019 kalau nggak salah. Itu waktu saya mau naik kereta api Sri Tanjung yang dari Surabaya Gubeng ke jurusan Banyuwangi Kota. Nah, waktu itu kan kereta api Sri Tanjung sama-sama ketemu di Gubeng kan, dua-duanya. Waktu itu saya posisi lagi keburu dari hotel mau ke stasiun itu keburu mepet banget jadwalnya sama keberangkatan kereta. Nah, pas saya masuk ke stasiun langsung boarding. Itu salah naik kereta, malah naik kereta api Sri Tanjung yang jurusan Lempoyangan. Terus pas udah tahunya itu waktu di stasiun Wonokromo, lah kok kereta ini jalan ke arah Lempoyangan gitu kan, tiket saya ke arah Banyuwangi Kota. Saya salah kereta langsung diturunkan di stasiun apa gitu dulu. Stasiun apa Krian tak? Wonokromo kok Mbak Wonokromo sing kecil Sepanjang. Nah, sepanjang. Diturunin sama kondektur di situ. Terus bingung akhirnya nyari angkutan umum buat ke stasiun Wonokromo beli tiket lagi. Besoknya naik kereta api Sri Tanjung lagi yang ke arah Banyuwangi Kota. Itu posisi lagi capek terus keburu juga. Waktunya mepet. Akhirnya gak tahu naik kereta api Sri Tanjung yang ke arah Lempuyangan. Salah kereta. Salah kereta. Namanya sama juga. Oh iya. Namanya sama. Namanya sama.
cuma arahnya beda. Arahnya beda. Iya sih waktu itu. Memang Sri Tanjung sempat ini ya, Iya, saling ketemu di Surabaya Gubeng. Heeh. Kalau sekarang kan sudah diperpanjang sampai stasiun Surabaya Kota. Sampai Surabaya Kota ya. Tapi kalau untuk real fans mungkin mudah membedakannya Mas karena Nah, aku belum jadi relevan itu. belum jadi. Masih awam. Soalnya kalau kita sebagai real fans kita ya lihat dari nomor perjalanan kereta, nomor perkanya. Tapi kan nomor perka kan nggak semua orang, semua penumpang Semua tahu. penumpang Kan? tahu. Iya. Jadi pokok namanya Sri Tanjung, ya udah Sri Tanjung, Sri Tanjung, nggak lihat naik. nomor keretanya kan. Nah, itu waktu pemeriksaan tiket saya dapat tempat duduk di berapa waktu itu ekonomi 3. Dicek loh bukan namanya sampean langsung diturunkan di sepanjang saya. Bingung langsung nyari angkutan kota wis. Ke Wonokromo nginep lagi akhirnya. Ngabisin uang ya Allah. Oh, Terus besoknya pesan yang Sri Tanjung lagi karena banyak kota. Untung masih ada besoknya. Konyol sih pengalamannya. Ya waktu itu emang belum jadi rail fan, masih awam dulu. Masih 2019 nggak tahu, itu ya. iya. Oke. Dan memang tadi teman-teman banyak yang menceritakan pengalamannya malah kurang enak ketika mendokumentasikan kereta api. Aku sendiri pun juga punya pengalaman serupa juga sama kayak Mas Adit juga. Oh, di mana, Mas? Sama di Bangil juga. Oh. Banyak itu Kalau saya di Banyuwangi Kota tahun 2023 kemarin. Pas waktu itu hunting kereta api tambahan. Kan di stasiun Banyuwangi Kota ada kafe Mas, kafe Jajung itu di sebelah selatannya. Selatan. Saya hunting di situ sama anak-anak kalau nggak salah berlima. Tiba-tiba ada PKD itu nyamperin kan posisi safety ya, nggak mepet sama kereta kan, nggak juga ke jalur. Kalau di kafe kan juga ruangan bebas itu. Iya di kafe. Dikejar sampai ke sawah saya sama teman-teman. Jadi itu waktu dikejar lari itu. Lari. Oh PKD-nya lari juga saya dulu. buronan. Bukan Berli loh. Malah gini, terus PKD itu nyamperin Mas. Saya kan duduk-duduk habis lari kan capek ya. Duduk-duduk di JPL yang baru itu selatannya Banyuwangi Kota itu. Oh iya. PKD-nya datang naik motor. Saya, Mas, tadi nggak lihat anak 5 hunting lah. Anak itu seumuran sampean katanya gitu. Mungkin pura-pura nggak tahu atau emang udah tahu ya. Karena udah kenal juga sama saya PKD-nya, jadi mungkin biarin aja wis gitu, kalau usah dibawa ke stasiun gitu mungkin. Malah bilang gitu, Mas, tadi lihat anak nggak anak hunting seumuran sampean gini anak 5. Nah pas saya duduk posisinya anak 5 juga. Saya nggak bilang, ya nggak bilang saya Mas, saya diem aja. Terus anak-anak diem juga bingung gini. Menang aja gitu katanya. Gak usah ditutupin. Gak tahu Mas, saya tadi di sini gitu, hunting di sini. Anu teman-teman kalau ada yang pernah main GTA, biasanya dikejar polisi bintang 5 masuk ke tempat chat itu ya. Itu chat, itu PKD ngejar sampai masuk ke sawah. Saya sampai ke pelosok ke sawah itu. Itu kan biasanya polisinya lupa kan gitu. Ya ini kejadian ini. Kejadian di dunia nyata itu. Terus udah ngambil posisi aman, PKD-nya datang naik motor, ditanyain kayak gitu ya. Posisi orang berlima duduk melingkar langsung menang gak jadi sauti menang gitu. Siakan. Itu tahun 2023 kemarin waktu angkutan Nataru pas hunting kereta api tambahan itu. Ya itu ada pengakuan dosa Pak PKD tadi yang bersangkutan ternyata bertamu di sini. Malah sama pas waktu ngefoto asisten masinis kan posisi kenal sama masinisnya. Di pas udah pulang dinas di WA. Tadi kenapa dikejar gitu sama di emot ketawa gitu. Nggak tahu Mas, saya tadi orang udah safety posisi di kafe. Dikejar sampai sawah, masuk sawah-sawahan dia. Iya. Kalau jadi relevance, mustahil jadi relevance kalau nggak pernah ditegur sama BPJS. Oh iya betul. Mustahil jadi Pasti. pasti. Semua relevance pasti merasakan itu semua itu Mas. Iya. Aku juga mau pengakuan dosa dong. Jadi tadi tak teruskan ceritanya sama kayak Mas Adit juga. Keretanya sama Tawang Alun. Tawang Alun itu waktu itu tahun 2019 ingatku Mas Adit. Waktu 2019 aku pulang dari Banyuwangi ke Malang. Aku kuliah di Malang kebetulan. Waktu itu mau berangkat ke Malang berjalan. Jadi kan keretanya siang itu masuk jalur 2, ingat aku. Jalur 2-nya stasiun Bangil waktu itu. Ceritanya di situ waktu itu zaman masih ada apa pelangsiran posisi kereta bagasi. Masih ada. Jadi kan lebih lama dari biasanya kan, oper gitu kan, otomatis kan posisi keretanya kan mendekat ya harusnya. Oh jalur 3 waktu masuk jalur 3 terus didekatkan jalur 2 masuk jalur 2 itu. Nah posisi aku biasanya di situ kalau hunting itu kalau nggak dari toiletnya stasiun Bangil itu dari musola. Oh iya. Musola itu yang di sisi mana berarti? Sisi timur. Timur ya. Di timur. Dari musola itu. Ya bentuk kan di situ sini kan ada pagernya tuh. Otomatis kan kalau mau ke sini kan harus lompat pagar ke sini gitu. Aku di belakang pagar waktu itu.
ayo video buat anu lah, story video jelek-jelekan lah. Wah, aku di situ juga udah nggak niat hunting. Posisinya device HP waktu itu HP ku masih Oppo A3s waktu itu. Ya tahu sendiri waktu itu kualitas kameranya seperti apa nih. Jelek. Ada tuh satu situ petugas. Aku nggak tahu tapi itu bukan PKD ya. Petugas di situ entah itu bagian apa, seragam KAI putih gitu. Kok delala waktu kejadian itu kok tak video kan orangnya, nggak sengaja masuk frame. Red. Nggak ada masalah waktu nyambung sampai klik oke. Selesai, tak stop tuh. Aku jalan mau balik duduk lagi ke kursi. Papasan sama orang ini. Ngomong gak enak. Mas, rekamnya gak usah suwe-suwe. Iki panggonane wong kerja duduk dolanan. Duk, aku waktu itu ya gak ini juga, kesel juga loh. Apa? Kan kita nggak tahu salahnya apa kan waktu itu. Naiklah ini ke X, ke Twitter. Rame waktu itu. Langsung nggak lama langsung dihubungi Pak Humas 28, Pak Lukman. Iya Mas, ada masalah apa? Gitu. Tanya. Ya itu Pak, tadi tak ceritakan kronologinya. Oh ya mungkin salah paham, nanti kita lakukan binaan lah, intinya kayak gitu. Udah dari situ tak take down kan, akhirnya ya wes tak take down. Masalahnya juga nggak terlalu besar menurutku. Tapi yang menurutku bermasalah yaitu tadi dari perusahaan kan memang sudah ada sosialisasi, sudah lewat media sosial, tapi prakteknya di lapangan sering kejadian kan gitu. Jadinya kan ini jadi concern tersendiri buat aku. Akhirnya ya udah tak naikin itu. Nah habis dari situ Pak Lukman lalu. Jadi yang dulu pernah jenengan telepon saya Pak, sekarang jadi wartawan di Radar Banyuwangi Pak. Mungkin bisa lain waktu kolaborasi lah 28 sama Radar Banyuwangi, berita apa bisa dikirim lah. Dulu Pak Lukman itu sempat di sini di 29 kan? Iya di 29 Pak Lukman. Sekarang manajer humas di 28. Ya itu Pak Lukman dulu nomornya masih aku simpen itu. Ya itu gara-gara itu akhirnya nomornya Pak Humas kan ketahuan kan Pak ya. Ya itulah. Nah, yang kita sayangkan sampai sekarang ya itu Mas. Sampai sekarang padahal Mas. Nah, ini Mas, ada kejadian sama. Mirip sama itu. Cuman ini yang ngalamin bukan aku, tapi penumpang yang sama-sama penumpang Tawangalun. Ini awam berarti ya orangnya mungkin atau belum tahu nih awam apa relevance, belum tahu. Tapi dia tuh sama-sama merekam pakai HP. Nah, lucunya di situ kalau sekarang kan kalau dari Bangil ke Malang Tawangalun kan harus gandeng 2 loko sesuai aturannya di 28. Nah, lokonya Tawangalun dan gandeng loko satunya lagi dari posisi keretanya peron ke lokomotifnya dia itu kan jauh Mas. 2 jalur kalau nggak salah ingat. Jalur sini kosong terus terpisah 2 atau 3 jalur gitu. Nah, terus di sana sendiri kan biasanya stand blinknya ya. Kan logikanya gini. HP kalau kita ngerekam di posisi yang 2-3 jalur kan jauh kan, nggak begitu kelihatan. Jauh sekali. Nah, dari situ ditegur PKD, Mas, nggak boleh nggak boleh ambil gambar ya, ini proses gandeng. Nah, lucunya loh Mas, saya nenteng kamera gini. Kok lucunya kenapa orang ini yang ditegur malah yang bawa HP ya malahan ya. Padahal saya bawa kamera di nenteng. Ya saya foto juga, tapi untungnya aman. Oh ya. Pas posisi PKD atau satpamnya itu belum muncul. Itu kan kalau nggak salah aturan baru sih ya Mas ya, untuk Tawangalun gandeng 2 lokomotif itu ya. Itu ini Mas 2024 ini kan ya. Iya 2024 nih. Semenjak kejadian yang di Cicalengka itu. Jadi peraturannya di 28 itu kereta api itu lokomotif itu tidak boleh berjalan posisi long hood. Ujung panjang nggak boleh. Tidak boleh ujung panjang. Jadi harus short hood atau gandeng lokomotif. Seperti Tawangalun itu. Nah itu sampai sekarang ya ganjil sih Mas. Berarti kejadian baru-baru ini itu ya Mas ya? Baru-baru ini bulan lalu. Iya itu ada apa ya? Oh iya aku baru ingat. Aku bulan Agustus kemarin juga perjalanan Mas ke Malang. Juga mengalami kejadian serupa. Tapi yang kali ini nggak aku upload karena barang buktinya nggak ada. Maksudnya barang bukti untuk laporannya nggak ada. Pak Lukman minta tolong. Jangan sampai saya ulang lagi memviralkan sesuatu yang tidak perlu. Aduh. Nggak enak kan. Apalagi kalau dulu memang posisi saya, aku kan mahasiswa, nggak apa-apa. Ya dianggap masyarakat awam. Sekarang wartawan kan dilihat kan nggak ilok lah. Viralnya gimana.
paling takut kalau udah sampai Bangil sih mas saya mas. Mm. Sampai Bangil itu ya mau foto video itu saya masih mikir-mikir lagi gitu. Memang sih kalau kita naik kereta Tawang Alun sampai Bangil itu kan pemandangannya kan bagus mas ya. Maghrib, sunset. Kita juga kalau maghrib sunset kan jiwa janjinya kan pengen foto-foto kan mas. Oh ya. ya, anak senja Tuh, guys. tapi mau foto-foto juga kita bakal ditegur. Padahal Akhirnya kita- mikir 2 kali ya mas ya. Iya. Mau anu Jadi- atau malah sembunyi-sembunyi malah ya mas ya kalau saya misalkan pernah mau. sembunyi hanya Aman. foto lokomotif. Aman. Sih cuma ya tapi di sisi lain juga khawatir kan takutnya kan cuma foto biasa kok tapi kok sampai ditegur khawatirnya kan gitu mas ya mending saya menghindari foto di stasiun Bangil aja sih daripada saya ambil resiko itu kalau saya sendiri. Ya kayak aku sendiri juga akhirnya yang pakai HP juga mikir-mikir. Padahal kamera HP itu sebagus apa sih fotonya ya foto amatiran lah kalau bisa boleh kita ngomong. Beda dengan mungkin teman-teman yang pakai kamera yang lebih proper, mungkin kayak mirrorless atau DSLR kan kayak gitu. Gimana ya? Ya ini anu lah, silahkan dari KE mungkin sebagai masukan dari kami dari obrolan kita hari ini ya. Untuk peraturannya sendiri gimana sih biar lebih jelas atau mungkin kayak perusahaan sebelah MRT Jakarta Perseroda mungkin yang ada papanya sudah terlihat jelas. Nah, Ah, minimal kalau memang tidak diperbolehkan ada pelang tandanya. area. Kalau pemahaman saya gini, selama tidak ada bentuk fisik larangannya, belum ada, ya ngapain dilarang gitu loh. Kan ya aneh gitu mas. Kalau memang nggak ada ya ngapain dilarang, ngapain takut salah gitu. Kan ada salah satu temanku juga mengalami hal yang sama. Dia ditegur sama salah satu petugas langsir. Ini salah satu petugas langsirnya langsung ditegur. Ngomongnya gini, lah misalnya aku ono sing salah, sampean gelem tanggung jawab. Jadi ditanya balik dong. Nah, sama temanku ini, lah sampean kerjanya sesuai SOP apa enggak bang? Bapak kerjanya sesuai SOP apa enggak? Sesuai mas, sesuai SOP aku. Lah ya udah dong, kalau sesuai SOP ngapain takut, ngapain marah? Kan bener kan ya orang harusnya gitu. Itu. Justru kalau berkaca ke kasusnya yang di stasiun Bangil Nah, mungkin Bangil aja. Bangil aja ya. Tapi Ada. kalau untuk stasiun lain, alhamdulillah aman semua. Sejauh ini aku juga nggak pernah sih di luar stasiun-stasiun itu ya. Baru kejadian yang berulang kali ya di Bangil itu. Mungkin anu ya, kalau misalkan nih kan kita nggak tahu aturan di dalamnya penafsirannya seperti apa ya. Misalkan kegiatan langsir nih, kegiatan langsir itu menggunakan adalah kegiatan yang harusnya steril. Mungkin itu juga bisa jadi bahan yang harus disosialisasikan gitu dong mas ya harusnya. Harusnya seperti itu. Kalau memang contoh waktu menggandengkan lokomotif ke rangkaian, kalau memang tidak diperbolehkan ya harusnya ada sosialisasinya dong. Harus ada atau enggak ada tandanya apa? Tanda larangan. Tanda larangan. Tapi kalau sampai sekarang masih belum ada, ya harusnya apa ya? Bagi saya masih aneh kalau dilarang itu. Kecuali ada penumpang nyerobot ke area kerjanya, nah itu baru masih bisa dipahami. Atau nyebrang ke rel kok dengan iseng. Iya. Itu Itu kan juga nggak boleh bahaya juga. itu bahaya, selain bahaya yang langgar aturan juga. Nah itu, yang masih simpang siur kita nggak tahu apakah stasiun Bangil ini jangan-jangan objek vital nasional kan kita nggak tahu. Kalau kapan hari saya mas ya bulan Agustus kemarin itu di Banyuwangi Kota waktu jam Sri Tanjung malam-malam. Ini nggak tahu railvan apa orang biasa ya. Dia itu hunting di Wesel arah Argopuro kan ada bantalan rel di situ ya. Oh iya. Anak itu di situ baru datang mau hunting Sri Tanjung mungkin. Tapi nggak tahu railvan atau orang awam ya. Dari arah peron Banyuwangi Kota itu PKD nyamperin dikejar anak ini. Saya kan nggak hunting waktu itu cuma lihat doang. Anak ini dikejar sampai ke jalan itu, jalan yang JPL tanpa perlintasan itu. Terus PKD-nya saya tanyain, kenapa mas? Mau foto gitu katanya, mau foto kereta di situ. Ya nggak tahu mungkin itu area steril apa enggak ya di Wesel itu. Tapi biasanya saya di situ aman soalnya. Nah, baru kemarin ini nemuin kejadian seperti itu. Entah ini relevan atau orang dia tuh mau hunting Sri Tanjung mungkin malam-malam. Tiba-tiba dari peron Banyuwangi Kota PKD nyamperin ngejar dia sampai ke jalan lari. Sampai kejar-kejaran. Kejar-kejaran. Biasanya saya juga di situ hunting aman nggak pernah ada gangguan itu. Ini yang di utaranya stasiun Banyuwangi Kota ya berarti ya. Di bantalan rel itu. Oh iya tahu.
Kalau aku daripada ambil resiko di situ pasang aja lensa yang 75 300 ya kan. Foto dari situ udah aja duit. Anak itu pakai HP yang juga sering ngomong. Oh, malah pakai HP nih Mas. Lah bentar ya. Tapi memang ini intermezzo aja ya Mas ya. Mungkin memang PKD dengan Polsuska ini kan dua unit yang berbeda kalau kita lihat ya. Beda dengan Polsuska, kalau Polsuska ini kan dari jalur dalam, jalur resmi pendaftar rekrutmennya KAI itu. Sementara dari teman-teman PKD yang kita tahu itu dari pihak luar gitu, outsourcing istilahnya. Biasanya outsourcing biasanya. Dari KAI yang CV. Outsourcing itu bisa perusahaan ini Mas, jasa penyedia security Mas. Misalkan kayak di Grapena sendiri kan kita juga di Radar Banyuwangi ya, itu juga kan kita kerjasama dengan outsourcing untuk bagian keamanannya, nggak rekrutmen dalam. Dan kadang mungkin peraturan-peraturan yang vital seperti ini mungkin kurang tersosialisasi dengan baik di mereka. Dan kita kan nggak tahu mereka apakah tetap bekerja di situ dalam jangka waktu yang lama atau mungkin kontrak berapa tahun gitu. Jadinya mungkin sosialisasi yang belum ini. Tapi ya biar bagaimanapun karena menyangkut pelayanan ke penumpang dan juga kereta api ini kan juga publik Mas, bukan barang private dan juga bukan sebuah objek vital nasional yang di dalamnya memang kita nggak boleh foto sama sekali. Beda kayak kita mungkin ke area tambang, ke area depo lah. Depo kan objek vital. Memang kita harus steril, nggak boleh ada di situ karena menyangkut keselamatan juga. Itu kan bisa lah dipertimbangkan lagi seperti itu. Bicara tentang larangan foto-foto ini, saya justru pengennya itu KAI ini seperti yang di Jepang. Jadi saya kan sering lihat FYP saya kan sering muncul tentang kereta Jepang Mas ya. Itu saya pernah lihat ada orang fans Jepang itu mereka itu foto tuh pakai tele di stasiun dibolehin. Yang di Jepang itu di Jepang. Iya, aku sering lihat itu. Pakai tele aja dibolehin, tapi masa sih di Indonesia nggak bisa diterapkan gitu kan? Kan itu kan juga untuk konsumsi pribadi. Kalau ada relevance yang pakai tele itu dapat kita ambil kesimpulan pasti itu relevance yang benar-benar udah senior, yang udah paham sama kamera, angle kamera, tentang estetika foto, pasti udah paham itu. Memang profesional ya, di bidangnya. Dan itu juga mereka foto-foto ya paling hanya untuk koleksi Instagram, koleksi konten Facebook, konten mereka saja kan. Dan itu juga nggak merugikan perusahaan apa namanya Mas? Perusahaan di Jepang. JR. Japan Airways. Dan kalau diterapkan di Indonesia juga seharusnya ini menjadi sisi positif untuk relevance sendiri. Jadi kita nggak dilarang untuk foto pakai tele, nggak ada teguran kalau kita nggak boleh bawa kamera. Tapi ya tetap kalau kita mau foto ya kita harus ada kode etik, harus tetap safety, harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Foto-foto ya di tempat yang memang sekiranya tempat umum, tempatnya penumpang, jangan di tempatnya yang steril untuk petugas. Saya sendiri juga setuju dengan peraturan nggak boleh foto di depo, nggak boleh foto tempat area steril petugas, karena ya itu lingkupnya internal, bukan lingkup masyarakat umum kan. Harusnya kan memang harus steril, nggak boleh di foto-foto kalau memang itu steril. Kalau nggak steril kayak misalkan di peron stasiun, Wesel tergolong sih. Tergolong steril sih, harusnya steril. Steril. Soalnya kan Wesel kalau sampai rusak ya ceritanya anjlok lah, ya kan? Iya, kalau Wesel itu ya mungkin itu juga sih kalau memang soalnya kapan hari di pinggir kota ya Mas ya. Kayak anak event kecil-kecil gitu mungkin pasti Wesel main gitu. Tegur PHD. Iya, berdiri di Wesel. Di sensor. Oh, di sensornya ya, sensor roda ya, itu. jelas nggak boleh loh. Rusak kan kalau diinjak kan. Ya itu area steril yang mungkin juga perlu jadi perhatian ya untuk disosialisasikan ya. Ya tadi aku sepakat sama Mas Adit itu selama tidak ada bukti tertulisnya, tidak ada larangan tertulisnya itu akan susah untuk dipahami masyarakat gitu. Ini untuk berlaku di area peron stasiun aja. Di area peron stasiun. Kalau yang dijelaskan sama Mas Eki di depo atau di depo kereta itu lain lagi sudah. Itu beda lagi. Beda lagi itu memang area khusus memang itu. Iya. Mungkin sebelum menutup ini karena ini nanti videonya mungkin tayang dekat-dekat hari kereta api ini, mungkin dari Mas Adit ada enggak atau semacam harapan terhadap perkeretaapian di Indonesia, Mas? Harapan saya untuk 79 tahun PT KAI Indonesia semakin lebih baik ya Mas, untuk ya khususnya dalam pelayanan penumpang dan juga sarana prasarana yang terus untuk
selalu update, untuk selalu maju. Walaupun sekarang kalau kita bisa lihat sarana dan prasarana kereta api jika dibandingkan ya 10 sampai 15 tahun yang lalu, walaupun sekarang sudah lebih baik daripada yang dulu, dan harapan saya tetap maju terus dan terus lebih baik, khususnya dalam memberi layanan terbaik bagi para penumpang. Mungkin seperti itu. Kalau dari Mas Eki seperti apa? Monggo. Kalau dari saya pribadi ini terkhusus untuk DJKA. Wih, waduh, I love DJKA. Langsung pusat. I love DJKA. Saya mohon sekali kepada DJKA, tolong sekali untuk peraturan tiket tarif batas atas dan tarif batas bawahnya dipertimbangkan kembali, karena tarif tiket kereta yang saat ini yang kita lihat sekarang menurut saya sudah cukup terlalu mahal bila kita bandingkan dengan transportasi lainnya. Anggap seperti misalkan ada bis dari Banyuwangi ke Jakarta, itu bis apa Mas namanya? Kurang tahu. Ya intinya itulah ya. Banyak ya. Banyak. Itu yang bis sleeper aja 800 sampai 600 ribu. Sedangkan kalau yang kereta api dari Banyuwangi ke Surabaya aja paling mahal bisa 400, bisa 500. Dan itu Banyuwangi Surabaya itu mungkin baru sekitar 40%-nya perjalanan, 40% bahkan 35%-nya. Jadi saya berharap mungkin untuk DJKA dan untuk KAI mohon dipertimbangkan tarif kereta apinya disesuaikan dengan kemampuan pasar, dengan kemampuan masyarakat sekitar. Dan untuk DJKA tambah lagi mungkin untuk jalur kereta api yang sudah nonaktif yang masuk dalam proyek strategis nasional, mohon dengan sangat mungkin bisa segera direalisasikan untuk direaktivasi, misalkan jalur kereta api dari Kalisat ke Panarukan, karena Kalisat Panarukan termasuk dalam jalur kereta utama pada saat itu, jadi mungkin bisa direaktivasi untuk membangkitkan perekonomian di Kabupaten Bondowoso dan juga di Kabupaten Situbondo. Dan mungkin selain itu juga jalur-jalur lainnya yang sekiranya itu masuk dalam proyek strategis nasional bisa juga diusulkan masuk dalam wacana reaktivasi jalur kereta api. Oke. Mungkin dari Mas Hafiz ada harapan mungkin? Kalau saya nggak banyak ya, cukup semoga di 79 tahun ini pelayanannya semakin baik ke depannya buat para masyarakat dan juga udah gitu aja. Oke. Nggak banyak soalnya. Oke, terima kasih Mas Hafiz, Mas Eki, dan Mas Adit yang sudah menemani saya berbincang di sini. Udah tadi di kode 51 menit, Mas. Oke, kita hentikan saja daripada nanti 1 jam lebih. Iya. Karena kalau kita ngomongin kereta api, karena sama-sama rail fans, nggak akan ada habisnya. Nggak akan habis. Dan bahkan mungkin kalau ini diteruskan bisa sampai ke luar negeri nih pembahasannya. Saya ketinggalan kereta, Mas. Oh ya, ketinggalan ya. Ketinggalan kereta. Karena Mas Adit harus kembali ke Jember naik Perbuangi sore ini ya, Mas ya. Iya. Oke, jadi langsung saja kita tutup. Terima kasih buat penonton podcast Singgono Tunggale, dan terima kasih juga buat teman-teman komunitas Railfans 29 yang sudah hadir menemani saya berbincang. Dan akhir kata sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Kereta Api Indonesia Persirang ke-79. Harapan saya pribadi sebagai Railfans itu pelayanannya ditingkatkan, semoga tetap jadi perusahaan yang bonafit, dan semoga dilancarkan semua proyek-proyeknya dan rencana ekspansi usaha ke depannya kalau ada seperti itu. Amin. Kata jangan lupa like, komen, dan subscribe juga untuk teman-teman podcast Singgono Tunggale. Akhir kata saya tutup. Saya Lukas Wota Sepur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.